Oke, sambil nunggu yang lain, kita mulai saja karena nanti Pak Akhwan juga harus ada rapat di SMP, rapat PCM. Oke ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita pada Rabu ini tanggal 24 Agustus 2022 yang bertepatan dengan tanggal 26 Muharram, tapi malam ini mestinya sudah tanggal 27 Muharram 1444 Hijriah. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih Ustaz. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sini. Hadap sini. Para ustadz, pembina, pengasuh panti asuhan yang saya hormati, anak-anak sekalian, para santriwan yang berbahagia, yang saya banggakan, yang saya sayangi, marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita kembali bisa berjumpa, kembali kita bisa bertemu, bersilaturahim dalam kegiatan kajian kita, kajian madrasah diniyah. Dalam kesempatan malam ini Pak Akhwan akan menyampaikan terkait dengan akhlak. Kalau yang lalu masih terikat dengan sholat dan masih belum selesai, tetap kita lanjutkan. Tapi pada malam ini saya selingi dengan masalah akhlak. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita malam ini ada manfaatnya untuk kita semua, untuk anak-anak semua. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua yang berbahagia, Nabi bersabda,
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak, untuk membina akhlak. Anak sekalian, seseorang itu akan masuk kategori anak yang soleh atau orang yang soleh atau tidak itu diawali dari bagaimana akhlak yang dimiliki. Akhlak, sering saya sampaikan, akhlak itu tingkah laku. Benar memang, tingkah laku, perbuatan kita sehari-hari yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau tingkah laku yang belum menjadi kebiasaan, melakukan sesuatu yang masih perlu dipikir dulu, itu belum menjadi akhlak. Yang lalu saya singgung apa yang ada dalam MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, bahwa yang mendasar yang harus kita pahami dalam ajaran Islam itu 4. Ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, dan ada muamalah. Akhlak yang dicita-citakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah adalah sudah menjadi kebiasaan. Jadi apapun yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang Muhammadiyah, oleh anak Muhammadiyah, oleh simpatisan Muhammadiyah, oleh murid Muhammadiyah, itu adalah perbuatan yang sudah tanpa dipikir lagi. Dan perbuatan yang sudah tanpa dipikir itu tentunya perbuatan yang baik, ucapan yang baik, kebiasaan yang baik. Kalau ada orang melakukan sebuah kebaikan tetapi perbuatan baiknya itu masih dipikir, misalnya karena ada Pak Ahwan kemudian berlaku baik, karena ada Ustadz Imam yang semestinya nggak baik menjadi baik, karena dilihat oleh Ustadz Selamat yang biasanya nggak baik menjadi baik, maka perbuatan baik itu baik juga, tetapi itu belum dikategorikan menjadi akhlak. Mengapa? Karena baiknya itu masih karena orang, karena baiknya itu masih dipikir, karena pertimbangan ada ini, ada itu, ada orang yang melihat, ada guru, ada ustadz, ada pembina. Maka melakukan perbuatan yang baik karena berpikir ada orang yang disungani, ada orang yang diwedeni, itu baik, tapi belum menjadi akhlak. Belum menjadi akhlak. Berkali-kali Pak Ahwan sudah menyampaikan. Satu contoh, biasa tidak telat, misalnya itu, si telat terus, menatar sandal yang rapi, masih juga belum bisa rapi. Berarti sampean masih belum menjadi akhlaknya, belum menjadi akhlak. Karena itu bagaimana supaya sampai nanti bisa menjadi anak yang berakhlak baik. Artinya apa? Berkelakuan baik, bertingkah laku baik itu sudah menjadi kebiasaan tanpa dipikir.
noto sandal bagus, rapi. Ada orang, tidak ada orang, biasa rapi. Itu tandanya sudah menjadi akhlak. Kalau sandal itu tata rapi, ketika ada yang melihat, ketika ada yang memeriksa, ketika ada orang yang disungani, yang diwedeni, itu bagus. Tapi perbuatan itu masih belum menjadi akhlak, belum menjadi kebiasaan. Nah, bagaimana sampean semua ini menjadi murid, menjadi anak, menjadi generasi yang akhlaknya baik, yang sudah terbiasa berlaku baik. Ketika ada ngaji atau tidak ada ngaji, kalau sudah terdengar adzan atau bahkan sebelum ada adzan itu, kalau sudah ada kegiatan, langsung menuju musola masjid yang dekat dengan rumah yang biasa digunakan untuk sholat, tanpa ada penekanan-penekanan tertentu. Itu tandanya sudah menjadi akhlak. Tapi ketika ada pengajian seperti ini, karena ngajinya di panti ini, dan panti ini dekat dengan Masjid Al-Islam, lalu sebelum ngaji pergi ke Al-Islam dulu untuk melaksanakan sholat berjamaah, itu baik. Tapi baiknya belum menjadi akhlak, belum menjadi rutinitas. Akhlak itu sudah rutinitas. Al-akhlaku adatil irodah. Akhlak itu adalah kebiasaan yang tanpa direncanakan. Nah, orang yang bisa seperti itu, orang itu akan bisa memupuk diri, akan bisa melatih diri untuk menjadi berakhlak mulia. Itu tidak bisa lepas dari hati. Hati itu adalah iman. Hati itu adalah yang namanya akidah. Perbuatan orang itu cermin hati. Tingkah laku, amalan, ucapan seorang anak, seorang manusia itu cerminan hati. Cerminan hati. Ya. Ya, pakai kopiahnya. Kopiah ini memang tidak ada perintah yang dulu pernah saya sampaikan. Kopiah ini adalah kultur, budaya, tapi budaya yang baik. Karena kopiah itu budaya yang baik dan tidak menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, maka kebaikan itu harus kita biasakan. Masa nggak kopiah di kongkon, pemane kopiah dikei wisan. Ya. Dibiasakan. Anak itu akan kelihatan bagus, tingkah lakunya bagus kalau hatinya bagus. Nah, hati itu, yang noto hati itu adalah akidah. Yang noto hati itu adalah keimanan. Yang nata hati itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan tercermin, akan membentuk hati kita, dan hati kita itulah tergambarkan oleh perbuatan kita. Hati kita itulah tergambarkan oleh ucapan kita. Kalau ada anak yang ucapannya selalu baik, perbuatannya selalu baik, insya Allah hatinya baik. Hatinya baik, insya Allah imannya baik. Tapi kalau ucapannya masih suka meso, ucapannya masih suka berucap yang tidak bagus,
perbuatannya masih suka berbuat hal-hal yang tidak baik, yang tidak berguna, itu juga pertanda bahwa hatinya masih belum baik. Hatinya masih belum baik. Nek sholat subuh ini telat terus, itu tandanya imannya masih belum baik, hatinya belum baik. Kalau dengan orang tua selalu baik, dengan orang lain selalu baik, selalu sopan santun, ucapannya indah-indah, tidak pernah berucap yang tidak bagus. Untuk anak-anak seusia sampean ini tidak pernah meso, bahkan tercermin dalam lesannya itu kalau ada sesuatu mesti mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau melihat sesuatu yang tidak baik, subhanallah. Kalau melihat sesuatu yang indah dan itu kebaikan, masya Allah. Kalau ada sesuatu yang membahayakan, mencelakakan, kemudian ada sesuatu yang musibah, kita mengucap innalillah. Satu ketika kita berbuat yang tidak bagus, langsung astagfirullah. Itu pertanda ucapan-ucapan yang bagus itu bagian dari cermin hati anak tersebut, hati orang tersebut. Anak-anak, ini kaitannya dengan akhlak. Dalam kesempatan malam ini saya akan menyampaikan bagaimana akhlak Rasulullah ketika tidur malam, atau pola tidur malam menurut Rasulullah. Dalam hal ini yang difahami oleh majelis tarjih. Tulis pola tidur malam Rasulullah. Pola tidur malamnya Rasulullah. Boleh kalimatnya tidak seperti itu ya silakan lah. Tata cara tidur Rasulullah boleh. Oke. Nabi itu kalau tidur ada aturannya. Yang pertama, tulis nomor 1. Rasulullah itu kalau tidur di awal malam, di awal malam, Rasulullah tidur di awal malam. Situ aja catatannya, gak usah banyak-banyak. Sekarang dengarkan keterangannya. Maksudnya begini anak-anak. Dalam banyak riwayat Rasulullah SAW menyampaikan, apalagi hubungannya dengan sholat malam. Malam itu ada 3 bagian. Ada sepertiga bagian yang pertama, ada sepertiga bagian yang kedua, yang tengah, dan ada sepertiga bagian yang akhir. Kalau dihubungkan dengan pelaksanaan salat malam qiyamul lail, Nabi mengatakan salat malam itu yang bagus adalah malam sepertiga bagian yang terakhir. Nah, dari situ dimaknai bahwa sepertiga bagian malam yang pertama itu adalah antara setelah salat isya sampai dengan sekitar jam 10 atau jam 11. Itu sekitar, itu namanya sepertiga bagian yang pertama. Dalam hal ini, anak-anak, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu tidak pernah tidur sebelum sholat isya.
Dan Nabi tidak suka setelah sholat isya berbincang-bincang yang tidak ada gunanya. Maknanya apa? Tidur itu menurut Rasulullah itu setelah sholat isya. Kalau kita saat ini, sekarang ini waktu di wilayah kita itu ya kira-kira jam 8 itu Nabi sudah tidur. Dan Nabi melarang, bahkan sebagian ulama sepakat menghukumi makruh orang yang tidur sebelum sholat isya. Sadurunge sholat isya tidur itu makruh hukumnya. Makruh itu dulu sudah pernah saya sampaikan. Apa kira-kira makruh itu? Kak bawa catatan? Kak bawa. Kak gowo. Tokoi kari terus. Ya. Apa yang tahu makruh itu apa kemarin ya? Kalau tidak dilakukan akan mendapatkan pahala, kalau dilakukan tidak apa-apa. Ya, boleh. Artinya apa? Kalau dilakukan ya gak apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan malah berpahala. Itu makruh. Nah, terkait dengan tidur sebelum isya itu hukumnya makruh. Berarti kalau tidur sebelum isya ya nggak apa-apa. Tapi kalau sebelum isya tidak tidur, justru itu yang berpahala. Tapi tidurnya Rasulullah terkait dengan ini, kok ngombe cok tambah lemu kan kok. Arek kok gak paham ditilok pahon ket mau. Kamu harus pinter membaca ya. Sampean harus pinter baca. Baca itu harus membaca tulisan. Kalau kamu ketokane umek tak delok ae, harus bisa baca. Oh, aku didelok Pak Ahwan rek, berarti saya diingatkan. Gitu loh. Itu namanya membaca. Moco-moco tulisan tok. Pancasila itu membunyikan, bukan membaca. Yes, saya lanjut. Ya. Nabi itu kalau tidur setelah sholat isya. Lah, setelah sholat isya itu ya kira-kira begitu selesai sholat isya langsung tidur ya tidak sih. Makanya kalau kita itu ya kira-kira jam 8 itu Nabi sudah tidur. Kalau sampean semua karena malam hari masih ada kegiatan ya paling tidak ya tadi itu loh, di malam yang pertama, sepertiga malam yang pertama. Apa itu? Antara jam 8 sampai jam 9 atau setengah 10 atau paling lambat jam 10 lah. Kenapa? Itu kesukaan Rasulullah. Nabi tidak menghendaki orang itu tidur terlalu malam. Kecuali saat tertentu ada kegiatan, misalnya di sekolahan ada mabit, ada boarding school, boarding class, masih ada materi pelajaran, ya bolehlah. Tapi sekolah juga paham, ada boarding school, ada mabit, itu paling tidak kegiatan itu mentok jam 10 sudah selesai, nggak boleh lebih. Ya, sebab ditinjau dari segi kesehatan, tidur yang awal malam itu lebih bermutu daripada tidur yang tengah malam, apalagi mulai tidur di akhir malam. Tidur yang bermutu itu bagaimana? Waktu tidur yang bermutu maknanya ya kita hampir boleh kita samakan kalau kita kita ibrohkan makanan. Kalau makan itu bergizi ya menyehatkan. Tapi kalau makan itu tidak bergizi ya hanya sekedar mengenyangkan.
Demikian pula tidur. Tidur kalau di awal waktu, dalam arti di sepertiga malam yang pertama, itu bermutu tidurnya. Tidur hanya 2 jam, 3 jam sudah rasanya nikmat. Nikmat. Itu Nabi. Tapi kalau tidur itu di pertengahan waktu, sepertiga malam yang tengah atau sepertiga malam yang terakhir baru mulai tidur, maka tidur seperti itu tidak bermutu. Maknanya, walaupun tidur itu tidurnya mulai jam 2 sampai jam 8 pagi belum bangun, itu rasanya kayaknya masih ngantuk terus dari segi fisiknya. Makanya sangat tidak bagus untuk sampean semua kalau tidurnya terlalu malam. Lihat anak-anak atau orang-orang yang suka main bola, yang suka dengan bola. Pertandingan bola kalau di televisi itu rata-rata kalau malam hari ya jam 3 atau jam 1 baru mulai, jam 3 baru selesai. Mengapa begitu? Karena pertandingan yang ada di luar negeri, di negara-negara bagian barat, itu waktunya tidak sama dengan waktu kita. Kalau waktu kita jam 3 sore, sana jam 3 sore ya, kita di sini ya jam 1 malam itu. Dan kalau itu kita menonton televisi, menonton bola, jam 1 sampai jam 3, kemudian jam 3 sudah selesai, kemudian sudah ngantuk, lalu tidur, maka yang pertama, subuhnya hilang. Subuhnya hilang. Yang kedua, meskipun sampai jam 8, katakanlah orang yang bekerja jam 8 mau berangkat kerja, tidurnya mulai jam 3 sampai jam 8, baru bangun, begitu selesai bangun langsung mau berangkat kerja, maka tidur yang semacam itu walaupun sekian jam, hampir 5 jam, itu rasanya masih ngantuk terus. Kenapa? Karena tidurnya tidak bermutu. Waktu yang digunakan untuk tidur itu tidak bermutu. Ya. Kalau tidak nonton bola, Mas, ini tidur jam berapa? Temen-temen. Bagus kalau jam 9, jam 10 sudah tidur. Yang banyak anak sekarang tidak nonton bola, tapi tidurnya jam 1, setengah 1, jam 12 paling sore. Kenapa? Ketokane tidur di kamar tidur, tapi lihat main HP terus. Jam 1, setengah 1 baru mulai tidur. Kalau jam 1, setengah 1 mulai tidur, subuh gak kira tangi. Saya yakin. Kan itu gak boleh tidur jam 1. Yo. Zaki jam tidurnya berapa? Kalau gak ngantuk banget, setengah 9 sudah tidur. Sip. Yang ngono. Bagus. Setengah 9, jam 9 sudah tidur bagus. Pak Akwan itu kalau tidur rata-rata saya jam 10, setengah 10 sudah tidur. Jam 10 lah paling lambat. Itu aja moto sepet. Tapi nanti jam 2 sudah bangun dan sudah tidak tidur lagi sampai seperti sekarang ini. Hampir tidak pernah saya tidur siang. Tidurnya jam 10, 11, 12, 1, 2, 4 jam kira-kira. Paling wakil 4 jam setengah sehari semalam.
Kalau menurut dokter kan paling tidak tidur itu 8 jam, ya. 8 jam. Menurut dokter, menurut kesehatan. Tapi menurut saya tidur sehari semalam 8 jam itu ngebu, kesuwen, kakek turu. Ya. Kakek turu. Oke. Itu tidurnya Nabi itu selalu sore, tidak malam-malam. Karena kalau tidur jangan malam-malam. Kamu tidur jam berapa? Jam berapa? Temen tak? Jam 8 sekok ini di rumah hari. Mungkin tak? Ayo, rata-rata kan dari sini kajiannya kan hampir setiap hari ya. Untuk ini jam 8 belum selesai. Ini nanti Pak Akhwan jam setengah 8, setengah 9 kurang sedikit tak akhiri. Karena Pak Akhwan harus rapat di PCM. Ada penutupan anak-anak mahasiswa KKN itu. Ya, jam 8. Ya paling enggak jam 9, setengah 10 lah, gak apa-apa. Tapi ojo malam-malam lagi ya. Setengah 10 itu paling malam. Notok jam 10 lah. Harus sudah tidur. Semuanya. Kecuali kalau ada kegiatan tertentu, dan kegiatan itu kan tidak setiap hari. Ya kan? Kegiatan itu tidak setiap hari. Tuh, tidur di awal malam, ojo bengi-bengi, yo. Yang kedua, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, dan ini juga dibutuhkan oleh majelis tarjih, Nabi itu kalau akan tidur itu ambil air wudhu, seperti wudhu akan sholat, meskipun tidak diperintahkan. Perintah wajib wudhu itu kalau akan sholat. Tapi kalau kita akan tidur, wudhu dulu itu bagus untuk membersihkan diri. Berwudhu. Yang nomor 2, berwudhu sebelum tidur. Tulis. Ini gak tulis, gak ditulis. Berwudhu sebelum tidur. Masih ingat pola wudhu, Mas? Masih? Coba diperagakan. Senang kono mbek longgo ae. Terus ya, terus cepet-cepet aja, gak usah siswi wong, hanya peragaan aja kok. Tak video tak kirim nang Pak Imam seneni kon. Ya. Tak video tak kirim nang Pak Imam seneni kon. Betul tadi? Kenapa kok salah? Lali. Kenapa lali? Mergo gak tahu wudu. Wis ngono ae, gak usah kelanggar. Iya. Rajin salat enggak? 5 waktu? Bolong 2. Berarti sering bolongnya BKE. Kalau orang itu rajin sholat, rajin wudhu, insya Allah nggak lupa. Masuk diulangi Pak Akon jamono yamin aku sik lali. Rek. Ya. Membasuh muka 3 kali. Setelah muka, masuk langsung kepala. Ya tangan sik toh. Oh iya, lali Pak. Ya lali makanya lupa. Ya. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, baru kepala langsung, telinga hanya 1 kali. Nek wudu ini kemure mau bener. Urut tadi keliru gak apa-apa. Jadi belajar ya. Makanya belajar itu terus menerus. Tidak berarti kalau sudah selesai, wis mari pelajaran wudu sudah selesai kok, sudah bisa saya. Terus mari ngono gak dieling-eling blas, apalagi gak dilakoni ya tambah lali meneh. Ya, oke. Wudu itu nomor 2. Jadi Nabi membiasakan diri kalau akan tidur itu berwudu. Nanti bisa dilakoni? Bisa? Insya Allah mudah-mudahan. Yang ketiga,
berbaring ke kanan, berbaring ke kanan. Nabi itu kalau sholat, kalau tidur berbaring ke kanan dan wajah menghadap ke arah kiblat. Wajah menghadap ke arah kiblat, berbaring ke kanan, wajah menghadap ke arah kiblat. Saya belum melihat kamar sampean di sini. Ujur nandi dipane. Bimo, kiblat umat Islam itu mana? Apa itu? Ngono iku apa? Hanya aku ada rono. Siapa mau ngomong selatan mau? Apa kiblat itu Ham? Cok guyang-guyu Ham, kon ikatmu bisa bisi ambek angga kon. Tak deloki gak kerasa kon. Ayo. Apa kiblat Islam? Umat Islam? Ka'bah. Ka'bah itu di mana? Di kota Mekah, Arab Saudi. Kota Mekah itu ada kota-kotanya, ada sudut sana sini. Ka'bah itu ada di dalam mana? Di dalam Masjidil Haram. Nah, kota Mekah itu arah dari kita ini adalah ke arah barat. Rodok serong ke timur, ke utara sedikit. Nggak sana, agak sana. Berarti kalau begitu tidurnya Rasulullah berbaring ke kanan dan wajah menghadap ke arah kiblat. Itu kalau di tempat kita ini berarti ujur nandi, ndase nandi, kisikile nandi. Kira-kira. Ayo. Kemana? Kepalanya di arah mana kira-kira? Zaki ngantuk, mari latihan tapak suci dua hari 2 malam soalnya kalian belas. Apa? Kepalanya di mana? Ya gak usah langil, praktek naik. Mana kanan? Angkat tangan kanan. Zaki karo tangan kanan. Mergo ngantuk. Nah, kalau begitu berarti miringnya ke sini apa miring ke sini? Nah, kalau miring ke sini wajahnya menghadap ke Ka'bah itu berarti ujur nandi kepalanya. Nah, berarti kepalanya ada di sebelah utara, kakinya ada di sebelah selatan, baru berbaring ke kanan, wajah menghadap ke kiblat. Kalau gini, wajahnya menghadap ke selatan. Kalau gini, wajahnya menghadap ke utara, timur, nang Cina rono. Ya. Ini. Makanya anak-anak kalau tidur usahakan ujur ngalor. Loh Pak, ini gak ujur ngalor Pak, apa gak boleh? Ya oleh-oleh, siapa sih ngomong gak oleh. Tapi tidur seperti itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Materi kita, tema kita tidur menurut sunnah Nabi Muhammad. Berarti ujur ngalor. Tapi kalau orang Madinah, orang Madinah, Arab Saudi juga. Kalau orang Madinah berarti turunnya ujur ngulon, kepalanya di barat, kakinya di timur. Kenapa? Karena kota Madinah itu arahnya ada di sebelah utaranya kota Mekah. Ibarat kota Mekah itu adalah Sidoarjo, Madinah itu Surabaya. Ibarat. Nah, kalau Ka'bah itu ada di Sidoarjo, maka kita tidurnya ujur ngulon, kepala di di barat, kemudian kaki di sebelah timur, lalu kita miring ke kanan, maka wajah kita menghadap ke selatan karena menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya adalah Mekah. Ibaratnya seperti itu. Kalau negara atau kota yang letaknya ada di sebelah baratnya Ka'bah, ya ujur ngidul.
Ya. Kalau kota yang ibaratnya letaknya ada di sebelah selatannya kota Mekah, ya Ujur Ngetan dan seterusnya. Itu. Jadi berbaring ke kanan, kemudian menghadapkan wajah ke arah kiblat. Usahakan begitu. Usahakan begitu. Ya. Kalau zaman di rumah, depannya bisa diingser, ya diingser, ya sudah, usahakan bisa. Yang keempat, dalam riwayat yang ini disampaikan oleh Majelis Tarjih, Nabi itu kalau akan tidur sebelum baca doa Allah bismika Allahumma ahya wa bismika amut, Nabi itu selalu membaca surat ayat kursi. Ayat kursi nomor 4, membaca ayat kursi ditambah dengan trikul, ya gaya trikul ya. Lalu kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Hafal surat ayat kursi? Hafal? Mari kita baca bersama-sama. Abata, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tuh Nabi. Setelah itu baru baca doa akan tidur. Bismillah. Yang kelima, baca doa akan tidur. Hafal? Mas? Ya, hafal? Bam? Apa? Ya, cok mika ono bise. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Boleh. Bismika Allahumma ahya wa amut. Boleh. Itu ada beberapa versi dalam tarjih jelas. Yang bismika Allahumma ahya wa amut boleh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut juga boleh.
Lah, setelah bismika Allahumma ahya wa bismika amut, apakah langsung merem? Ya, jarang. Ya, jarang. Pak Akon juga nggak bisa langsung merem. Mesti sih sambil beberapa saat, apa 2 menit, apa 3 menit baru merem. Kadang-kadang enggak 3 menit, bahkan bermenit-menit gak merem-merem. Nah, ketika nunggu merem itu boleh mengucap, boleh membaca zikir-zikir, kalimat-kalimat yang baik. Boleh la ilaha illallah, astagfirullah, boleh membaca ayat sambil murojaah hafalannya supaya nggak lali, yang ikut tahfidz dihafal nomane. Misalnya wadduha wallaili idza saja ma watta'aka rabbuka. Terus merem, gak apa-apa, boleh zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Merem boleh, aja digawe nyanyi. Durung merem digawe nyanyi, durung merem digawe ndelok HP. Ya gak mari-mari, sok-sok jam 1 durung turu kon. Ya. Mari jam 1 durung turu, mari wong ndelok HP sing didelok film horor. Mari ngono wedi-wedi atau film yang menyenangkan, guyu-guyu, berarti bismikallahumma ahya bismika amut mau hilang. Begitu guyu-guyu langsung ngantuk turu. Terus kamu mati. Wah, matimu ya gak mati maca la ilaha illallah itu. Kenapa? Karena kalimat bismikallahumma ahya bismika amut itu hilang san. Itu. Tapi kalau ketika mau tidur bismikallahumma ahya bismika amut, lalu baca doa-doa, baca zikir-zikir yang baik, kok ternyata kita tidur itu nggak bisa bangun, langsung mati. Mati sampean, mati kita itu tergolong mati membaca kalimat la ilaha illallah. Pak, gak kepengin mati Pak, turu Pak. Sopo sing kepengin, aku gak kepengin. Tapi kalau tidur mati ngono iku enak. Enak ya apa? Gak nyusahno orang keluarga kita. Oke ya? Bisa ada ya, dilakoni ya. Oke. Terakhir kita berdoa. Pak aku nanti agak cepat. Doa untuk keluarga kita. Ibunya Rahman Dikaya sakit. Terus siapa lagi? Mbahnya Radi ya sakit cukup lumayan, katanya kritis. Kita berdoa semoga mereka berdua dan keluarga kita yang lain yang mungkin sakit atau mungkin kita yang sedikit-sedikit meriang, rada watuk-watuk didik, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sudah mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabban nasi adhibal ba'si isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya Pak Awan minta maaf, dan saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada PR. PR apa itu? Nulis ayat. Iya tak? Ya gak apa-apa. Nulis ayat apa? Oh iya. Ya. Terus ditulis semua. Yang sudah di sini nggak apa-apa, yang sudah. Ya enak sih, gak malu, aku gak masuk.